Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, yang terhormat Bapak Nova Arihman selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Saya Nur Aisyah, NPM 21107012003 akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Konsep Norma. Konsep norma, pembahasan yang pertama. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan norma dan berikan contoh konkretnya di masyarakat. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan dia terima apabila norma tidak dilakukan. Nah, contoh norma dalam kehidupan bermasyarakat di kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu ada norma usage. Norma usage adalah norma yang ada berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan oleh individu. Biasanya jika ada yang melanggar, maka hanya mendapatkan cemoohan atau disindir saja. Nah, contohnya bisa kita lihat saat kita makan bersama dengan teman atau di acara formal atau di acara penting, kita tidak sengaja bersendawa atau pada saat makan, sendok yang kita gunakan tersebut tidak sengaja berdenting ke piring sampai menimbulkan bunyi. Nah, yang kedua ada norma full case. Norma full case ini adalah norma yang dilakukan melalui interaksi yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya yaitu saat melakukan salaman kepada orang yang lebih tua atau menghormati orang yang lebih tua dari kita, itu adalah sebuah kewajiban. Nah, yang ketiga ada norma mores. Norma mores adalah norma tata kelakuan atau kesusilaan yang menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, contohnya yaitu ketika kita yang lebih kecil ini atau masih muda diharuskan memanggil orang yang lebih tua dengan embel-embel. Maksudnya dengan embel-embel itu seperti kepada yang lebih tua memanggilnya dengan bapak, ibu, atau seperti kepada saudara kita manggilnya abang atau kakak, tidak boleh langsung dengan menyebutkan namanya saja. Nah, yang keempat ada norma custom. Norma custom ini adalah norma yang lebih diidentikan dengan norma adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Nah, norma ini sangat kuat ikatannya. Jika ada anggota masyarakat yang tidak melaksanakan norma yang berlaku sesuai adat istiadat, masyarakat dianggap melanggar dan mendapatkan sanksi tegas. Nah, contohnya norma adat istiadat seperti kendurian, selamatan, adat atau hukum, dan lain-lainnya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh jenis norma. Jenis norma ada 4. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal seperti itu yang disebut dengan takwa. Nah, yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, contohnya itu seperti tindak pemerkosaan yang dipandang sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan. Nah, pelanggaran norma kesusilaan ini bagi seseorang yang melanggarinya itu sama dengan pengingkaran kepada hati nuraninya. Nah, pengingkaran terhadap hati nurani itu akan menimbulkan penyesalan atau bahkan penderitaan batin. Nah, yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Nah, contohnya dapat kita lihat pada kita ambil contohnya dapat kita lihat pada seorang pejabat yang sedang melakukan rapat penting dalam acara formal. Nah,
Nah, pada saat itu dia duduk dengan posisi menyilangkan kakinya. Nah, pada beberapa orang dengan posisi menyilangkan kaki ini dianggap tidak sopan. Nah, dengan beberapa orang lainnya dengan posisi ini itu biasa-biasa saja, bukan termasuk ke dalam yang sesuatu cara duduk yang tidak sopan. Nah, eee, lalu bagi eee, lalu setelah, eee dalam kasus ini menimbulkan beberapa tanggapan dari orang-orang lain yang ada tanggapannya pro dan juga ada yang kontra. Nah, selanjutnya ada yang keempat, ada norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Nah, yang jika melanggarnya itu akan mendapatkan sanksi. Nah, contohnya dapat kita lihat pada peraturan polisi yang telah menerapkan peraturannya itu bagi seseorang yang ingin mengendarai motor harus memiliki SIM. Nah, di mana SIM tersebut dapat diurus oleh seseorang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah dinyatakan sudah dinyatakan legal oleh pemerintahan. Nah, jika belum memiliki SIM, jika dia membawa motor dengan keadaan belum memilih SIM, nah hal tersebut termasuk ke dalam melanggar norma hukum dan patut untuk diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh polisi. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh kekhususan norma. Nah, kekhususan norma moral paling dasariah yaitu tolak ukur untuk menilai tentang benar atau salah atau baik buruk tindakan manusia sebagai manusia. Nah, norma moral mempunyai otoritas yang lebih tinggi dari norma-norma lainnya. Yang pertama, bersifat normatif. Bersifat normatif ini maksudnya wajib dilaksanakan seperti wajib bertindak adil, menghormati hak hidup orang lain, menghormati pendapat orang lain, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada bersifat universal. Bersifat universal ini maksudnya sama untuk semua orang, tidak dibeda-bedakan, bertanggung jawabnya tidak bersifat subjektif, tetapi rasional objektif. Nah, yang ketiga, cakupannya luas demi kesejahteraan umum dan kepedulian pada kepentingan sesama. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa norma yang ada di Indonesia ini bermacam-macam jenisnya dan juga bermacam-macam yang dapat diterapkan di masyarakat. Nah, contohnya tadi ada beberapa jenis-jenis norma, dan di antaranya itu ada sanksi norma itu yang terlihat dan ada tidak terlihat. Maksudnya yang terlihat itu dapat dilihat berupa sanksi penjara misalnya, atau denda, atau yang lainnya. Dan yang tidak terlihat itu maksudnya seperti mendapat gangguan batin, seperti dalam norma kesusilaan tadi sebelumnya, dan norma-norma agama lainnya atau yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang dapat saya simpulkan. Nah, dengan penyampaian materi yang saya berikan tadi, saya berharap bagi yang mendengarkan dapat mendapat ilmu baru dan dapat menerapkan konsep-konsep tersebut tadi pada kehidupan sehari-harinya. Dan bagi teman-teman dan Bapak yang sudah mendengarkan hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.